We take the time to listen to you. Smart FM. Hai Smart Listener, apa kabar? Senang menjumpai Anda kembali di Smart FM 97.8 terdepan dalam menginspirasi Indonesia ya. Masih bersama saya Edi Ardian, kita berjumpa dalam program yang pastinya akan memberikan inspirasi bagi Anda bagaimana kita bisa bertahan, kemudian juga berimprovisasi, termasuk juga kita harus selalu strong, terlihat strong di situasi apapun. Inilah Business Survivor yang akan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, mereka-mereka pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan dalam masa pandemi atau saat ini kita mengenalnya dengan istilah new normal ya. Oke, saat ini saya bersama dengan Mbak Juan, Hotel Manager dari Midtown Express Hotel Balikpapan ya. Halo Mbak Juan. Halo. Apa kabar? Ya. Luar biasa baik. Terima kasih ya udah berkenan untuk menjadi tamu saya hari ini ya di Business Survivor. Ini sebuah program new normal dari Smart FM juga yang pastinya ingin memberikan insight, memberikan inspirasi, memberikan motivasi juga bagi smart listener ataupun juga bagi masyarakat luas yang nantinya akan menyaksikan kita begitu ya. Mbak Juan, kalau boleh tahu nama lengkapnya? Juanita Putri. Juanita Putri. Kalau dari namanya sangat cantik, sangat indah. Karena ada putrinya. Artinya juga bagus, seperti orangnya. Oke, beliau adalah hotel manager Midtown Express Hotel ya. Yeah. Oke, berada di bilangan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan salah satu kawasan segitiga emas di kota Balikpapan. Saat ini kita berada di salah satu spot yang menarik dari Midtown Hotel. Kita menyebutnya apa nih? Midtown Coffee. Midtown Cafe. Oke. Apa sih yang spesial di sini? Jadi kami hanya menggunakan kopi terbaik, yaitu dengan brand Tanah Merah. Dan di sini Midtown Coffee ini bukanya 24 jam. Wow, jadi 24 jam? Iya 24 jam. Ada yang jagain ya? Akhirnya ada. Bukan makhluk gaib kan? Bukan. Oh, bukan. Jaganya nggak pakai lilin juga. Iya. Kan sangat susah ya cari spot nongkrong ataupun untuk wifi-an lah malam-malam kalau kita lagi lapar. Akhirnya ya kita buka 24 jam. Respon positif bagus sih, banyak dari teman-teman semua. Iya, oke. Apalagi sekarang ini kan Balikpapan menjamur ya, tempat-tempat kopi. Sepertinya memang orang Balikpapan lagi haus. Kehausan sekali. Baik, Smart Listener, kita akan coba bedah bagaimana kesurvivoran begitu ya Midtown Express Hotel Balikpapan. Benar nggak sih saya nyebutnya Midtown Express Balikpapan ya? Ketika pandemi itu awal Maret lah ya, sekitar bulan Maret lah ya, mulai bulan Maret, April ya. Itu kan kalau kita perhatikan Smart Listener ya, banyak hotel-hotel itu yang mematikan lampu dan hanya menyalakan beberapa kamar membentuk lambang love, artinya kami akan hadir kembali dengan cinta. Tapi berbeda dengan Midtown yang ternyata itu tetap aja terang benderang ya. Saya berapa kali lewat sini kalau malam, ini hotel luar biasa juga ya, masih oke lah, walaupun mungkin saat itu sebagian karyawan WFH. Tapi hotel ini masih open lah. Apakah saya salah? Ada yang dikoreksi? Oh, enggak, betul. Jadi alhamdulillah pandemi itu datang di bulan Maret. Di kami masih bisa survive. Baru dampak di kami itu akhir Maret. Jadi kami masih bisa bertahan sampai akhir Maret baru kena efek, mulai slow. Cuman alhamdulillah kita bisa survive. Gitu. Bagaimana Mbak Juan menjaganya ya? Jadi seperti moto Balikpapan ya, ku bangun, ku jaga dan ku bela. Sama seperti Midtown Express Balikpapan ini. Jadi yang penting tetap optimis. Jangan pesimis, jangan terlalu overconfident juga. Kita harus bisa ngelihat dari ini strateginya gimana. Oh, sedang terjadi kayak gini, kita harus begini. Mungkin karena basically saya juga udah mungkin ngerti tentang selling strategi ya. Jadi lebih mudah untuk mensiasati segala berbagai macam kejadian. Jadi kalau di kami ini kita ya memang saving cost pasti. Ada juga beberapa rekan kerja yang bergiliran shift masuknya kita atur, tapi yang pasti mereka nggak semuanya kita rumahkan. Jadi bergiliran. Adil lah sekitar. Tapi kan saat itu boleh dibilang tamu mau cari di mana gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih Mbak Juan.
itulah trik dari kami ya. Jadi kami itu sudah punya long stay guest, jadi repeater ya. Jadi kami ada persediaan tamu lah. Yang mau hujan mau badai, mereka tetap stay di kami. Gitu. Jadi meskipun kami ini hotelnya bintang 2, tapi bisa dibilang ya kecil-kecil cabai rawit lah. Oh sih ya. Pedesnya itu itu kan. Nggak bisa ngelawan deh. Ya. Oke, jadi mempunyai long stay guest. Iya, long stay guest. Oke, jadi itu mereka adalah aset ya, kalau dibilang aset ya, yang akan istilahnya membantu cash flow. Oke. Dan juga, mungkin saya potong. Iya. Itu dari segi room ya. Kalau dari segi food beverage sendiri, di sini kami ada jualan karena orang mungkin kan nggak boleh keluar, dine in nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya ya mereka stay di rumah, kita yang menyiapkan makanan itu untuk mereka kayak rice bowl gitu. Kita harganya kompetitif sih. Jadi sampai penjualan kami itu kemarin sempat di 2.800 Chief dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi mulai kerasa dampaknya itu akhir Maret, April itu tambah kerasa lagi. Tambah kerasa itu perasaanmu gimana itu Mbak Juan? Perasaan sebagai leader juga agak takut ya. Maksudnya wah ini saya ini tanggung jawab, dapurnya orang ini banyak betul. Kan? Kalau saya aja yang nggak aman sih, tapi kalau yang punya beban cicilan lah, ini anak sekolah lah, wah itu pusing sudah. Jadi sempat ketar-ketir juga sih. Jangan-jangan nih besok Beton tutup nih, besok tutup. Kadang teman-teman PRI juga, kapan tutup? malah menurunkan ya. Iya, tapi bagi saya malah, wah berani tutup, langkain dulu saya. Akhirnya jadi motivasi sih. Dan alhamdulillah kita bisa survive sampai sekarang di normal. Oke. Nah, artinya saat itu, contohlah tim sales kan pastinya akan banyak WFH ya. Itu pola pembimbingan, asistensi yang Mbak Juan lakukan ke mereka itu boleh di-share nggak sih? Sehingga mereka tuh tetap, ya walaupun akhirnya harus WFH, tapi tetap berupaya untuk produktif. Oke. Ya. Jadi karena di sini timnya itu bukan bekerja tenggo gitu ya. Di sini kami lebih menerapkan sisi kekeluargaan. Jadi mereka itu mostly nggak hitung-hitungan tentang pekerjaan. Jadi kadang-kadang ada yang kita unpaid leave ya istilahnya kan, tetap di rumah nggak digaji, tapi mereka ada yang merasa aduh boring nih, tetap dong aku harus ngapain. Nah kita tetap kasih, boleh dong bantuin ini dong, tapi kalau lagi nggak sibuk ya nggak apa-apa, kalau mereka lagi ngerjain kerjaan rumah ya nggak apa-apa, nggak usah. Jadi mereka lebih ikhlas sih kayaknya. Tetap kita guidance dari apapun kondisinya memang saat ini ya seperti itu. Iya, mau nggak mau, mereka mau resign, mau cari tempat lain juga tempat lain sama kondisinya. Iya betul. Iya. Tapi kalau boleh sedikit saya perdalam, apa keyakinannya Mbak Juan sehingga kita pasti bisa, kita pasti mampu melewati. Oke. Jadi kalau saya yakin tuh setiap pagi saya datang kerja itu saya ngelihat matanya tim saya masing-masing. Jadi kayak kayak cari wangsit gitu. Iya. Jadi kayak ngelihat di mereka tuh kayak ada harapan, aduh kapan ya hotel ini normal, kapan hotel ini normal. Jadi itu keinginan saya untuk muter otak nih. Oke, kamu harus kayak gini, kita harus kayak gini. Oke, kita sama-sama kayak gini. Jadi semuanya tuh akhirnya ya mau nggak mau jadi sales, jualan semuanya. Jadi ya kita selalu nerapin, kita ada promo ini, tolong dong semua update status. Jadi kalau setiap kita ada promo baru itu semua rata. Saya lihat status WA tuh, wih keren gitu kan, rame gitu. Jadi ya gitu sih. Ya, itu salah satu sedikit strategi lah yang baru terkuak. Buzzer gitu. Oke, itu keyakinan bahwa apapun kondisinya kita harus melihat hal yang positif di balik itu. Ya. Oke, tapi kalau boleh sedikit, ini kalau saya lihat penampilannya Mbak Juan kan memang banget ya, casual lah ya. Casual. Ini memang semangatnya hotelnya begini atau? Enggak. Bapak datangnya hari Rabu kalau kita Senin Selasa sih bisnis attire. Tapi kalau Rabu Kamis ya memang casual. Jadi tamu-tamu juga ngelihatnya kayak tanpa border gitu loh. Karena kita kan bintang 2, hotelnya milenial. Jadi tamu-tamunya juga anak muda semua. Pebisnis, jadi kayaknya terlalu formal kalau kita dari Senin sampai Kamis harus pakai kerja jadi ada variasi. Ada variasi. Ya. Oke, Mbak Juan, tadi polosetannya adalah soal keyakinan secara pribadi. Kalau sekarang kita bicara soal hotelnya sendiri. Oke lah, dari lokasi ini lokasi yang termasuk strategis gitu ya.
Tetapi kalau kita menyasar anak muda atau katakanlah mereka yang di usia milenial ya, itu kan mereka basisnya nggak di sini. Nah itu gimana menyiasatinya tuh? Nah, ini kayaknya menarik banget ini. Iya betul. Karena kalau sudah jam 7 ke atas, arah anginnya beda. Arahnya sudah ke sana nih gitu kan. Betul. Ya jadi gini ya, kita juga nggak mau kemarukan sih mereka harus stay di sini terus. Cuman namanya segmen itu pasti udah kepecah. Yeah. Jam sekian, segmennya ini. Jadi kayak di Miton Coffee pagi sampai siang segmennya bapak-bapak yang bekerja, laptop semua. Terus kalau sore biasa jam segini ada mulai anak nongkrong. Malam campur sudah ya bapak-bapak, ya anak muda, semua kumpul di sini. Cuman karena kita 24 jam, ya orang-orang udah ngerti sih di sini. Oke, jadi apa sih yang mau dikesankan begitu ya? Contoh di salah satu hotel yang pernah Mbak Juan beraktivitas di sana, itu kan mempunyai satu trik, yaitu dengan aromaterapi. Nah, kalau misalkan di sini di Miton Cafe ini kan, yang menjadi salah satu tempat kita siaran sekarang ini, apa sih yang pengen dikesankan kepada pengunjung itu? Kami punya manual brew sih. Apa itu? Manual brew, jadi kopi yang bikinnya secara manual, nggak pencet mesin. Jadi di grinder pakai itu? Tetap di grind tapi kita pakai air panas. Pakai air panas. Langsung. Jadi kita ada varian 6. Kita nanti mau coba yang cold brew juga, mau menggeser yang ke cold brew juga. Cuma untuk bulan ini kita ada ice cube kopi. Jadi mungkin kalau minum es ada es batunya kan. Nah ini es batunya dia dari kopi. Oke. Jadi es cube kopi untuk promo bulan ini. Jadi pada variasi pembuatan kopinya sih. Ya. Ini memang memberikan sensasi yang berbeda ya. Berbeda ya. Ya kalau bahasa YouTuber sekarang itu ASMR kalau nggak salah. Iya, benar ya, ASMR ya. Jadi itu apa ya? Saya juga baru tahu tuh tadi apa sih ASMR itu? Oh ternyata bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah rasa karena otak terstimulan. Mungkin dari sisi keenakannya, kelezatannya, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu penjelasan ASMR itu. Saya tahunya FYP, FYP. TikToker saya. TikTok pasti tahu. Oke. Baik, Mbak Jan, kita akan jeda sebentar ya. Kita akan rehat sebentar. Smart listener, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda. Masih bersama saya Diardian, Mbak Juanita, Hotel Manager dari Miton Express Hotel Balikpapan. Stay tune di Business Survivor. Baik, kita kembali di Business Survivor. Masih di 97.8 Smart FM. Saya Diardian. Sekarang kita ganti suasana nih Smart Listener. Kalau tadi di Cafe Miton Cafe, ini masih juga di bagian dari Miton Cafe, tapi ada agak sedikit berbeda di belakang kita. Wardrobe-nya kita sesuaikan ya dengan arah perbincangan kita yang akan lebih banyak mengupas bagaimana tren lifestyle dari para customer Midtown Express Hotel Balikpapan ya. Baik, Mbak Juan, seperti yang tadi Mbak Juan sampaikan, Hotel Midtown Express ini mengambil segmentasi yang lebih milenial ya. Salah satunya dari penampilan beliau ya. Hari ini lebih milenial. Nah itu semurah aja, tapi akhirnya jadi kerasa tua aja gitu sama beliau. Oke, ini berkaitan dengan saya pikir memang ada hubungannya dengan pasar ya, atau ceruk yang akan disasar oleh Mbak Juan and the team begitu ya. Nah, pemilihan segmentasi itu kan dalam sebuah bisnis penting banget ya. Kalau menurut Mbak Juan, apa sih yang harus kita perhatikan dalam hal menentukan yang namanya segmentasi? Terutama ini kalau kita kondisikan dengan new normal nih, karena new normal ini kan semua akhirnya berubah nih. Tatanan hidup kita agak sedikit bergeser, cara kita berkomunikasi bergeser, cara kita mengentertain orang juga bergeser. Yang tadinya bisa mungkin satu meja bisa berempat bahkan lebih, hari ini ternyata protokolnya tidak membolehkan itu. Ini gimana nih soal segmentasi? Iya. Oke. Jadi memang karena segmen kita kan mostly kan anak muda ya. Yeah. Which is anak muda itu kan agak susah diatur gitu. Iya benar-benar. Dia maunya dia aja. Maunya gitu. dia aja. Yang penting saya kesini ngumpul rame-rame ya. Gue bayar. Mau apa ya? Jadi itulah tantangannya sebenarnya. Jadi gimana kita edukasi orang untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi makanya di sini kan udah kita susun XXX gitu. Jadi kalaupun mereka mau nongkrong ya nggak masalah, tapi kita kasih jarak tambahan kursi. Jarang-jarang. Terus tamu-tamu yang paling seneng di sini tuh karena kami kan punya TV kan bisa YouTube ya Pak? Wifi ya. Wifi.
smart TV. Smart TV. Smart TV ya. Jadi sometimes mereka kesini nongkrong nonton TV ini dong, cari di YouTube atau cuman buat main game online tutorial. Itu ya terserah. Once mereka nggak ada tamu lain kan, ya udah ini kafe kayak rumah mereka aja sudah. Cuman bedanya ada brand pribadi. Kan. Jadi gimana caranya membuat kafe itu seperti rumah buat mereka. Itu yang sepertinya menjadi salah satu cara sehingga customer atau pelanggan lah begitu ya, itu merasa betah dan akhirnya kembali lagi. Ya oke. Jadi gitu ya smart listener ya, bagaimana cara kita membuat customer itu bertahan, mesra, gabut lah di sini. Gabut. Bisa sekarang gabut. Dan kita ada games corner di situ. Iya. Jadi mau catur, mau uno, monggo silakan. Oke. Nah, satu hal yang juga sangat menjadi ciri khas Midtown itu adalah ada box semacam, kalau saya dulu sering melihat itu box telepon. Kayak di film-film Mr. Bean. Nah, itu biasanya ada tuh box telepon. Di Midtown tuh ada. Kalau nggak salah di bagian depan ya. Nah, di depan. Jadi begitu kita datang, mungkin buat yang pertama kali datang ke sini ya, akan langsung bertemu dengan box itu. Sebenarnya itu bukan box telepon, itu pos security ya. Benar ya, betul. Ya, jadi satu pos security, satu fungsinya itu untuk nutupin tiang listrik ya. Oke. Jadi sebenarnya memang apa ya yang bikin orang kita nggak dilewatin doang gitu. Dilirik lah, lirik aja lah. Iya benar. Tapi itu terbukti efektif sebenarnya untuk membuat orang yang itu apaan sih gitu. Karena itu kan eye catching ya. Desainnya juga oke banget gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu solusi juga nih buat smart listener yang mungkin sedang berusaha untuk memperbaiki performance tempat usahanya. Ya, begitulah kira-kira ya. Berat. Oke, nah ini bicara tadi segmentasi udah. Itu kan menjadi salah satu bagian dari bagaimana Midtown bersama Mbak Juan and the team itu untuk survive. Nah, sekarang kalau kita pengen menggali inovasi, improvisasi yang saat ini berjalan. Kita memasuki new normal, sudah memasuki new normal. Dunia pariwisata juga sedang digenjot begitu ya. Nah, apa yang Mbak Juan dan tim siapkan, apalagi Mbak Juan sebagai seorang leader, berarti harus menangkap ya sekecil apapun peluang. Kayaknya kita harus buat ini deh. Nah, boleh dong share dikit-dikit lah gitu kan. Gak usah detail-detail, nanti ketahuan ya. Ya pasti pertama sih kita harus kuatin di internal kita. Yang penting udah safety. Oke nih hotel udah safety, ada face shield ya kita lihat di depan kan. Masker, hand sanitizer juga. Kita yang penting intinya dari sisi kita sendiri kita udah kuat. Dan kalau untuk inovasi ya kita lihatnya ini nih. Oke, kayak kemarin orang nggak boleh nongkrong di sini. Ya udah, kita aja nongkrong di rumah orang. Nah, kita nganterin delivery. Orang takut nginep di hotel mungkin karena hotel kan banyak orang yang nginep, takutnya kebersihan dan lain-lain. Kita udah info ke mereka. Kita bikin video, kita pembersihannya tuh kayak gini. Nah, kita blast itu. Sekalian Midtown concern ya dengan kesehatan, concern dengan pemerintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi di situ sih. Jadi bagaimana meyakinkan pasar bahwa hotel seperti kita halnya juga menjalankan protokol dari pemerintah juga. Jadi seperti itu ya. Sebetulnya inovasi selain tadi soal menu itu juga penting tuh, hal sederhana sebetulnya ya. Tapi bagaimana meyakinkan customer kemudian untuk sudah saya nggak ragu-ragu lagi untuk nginep misalnya gitu ya. Bisa dicontoh ya smart listener ya. Itu inovasi dari sisi hospitality-nya berarti ya. Nah, sekarang kalau kita melihat juga bahwa dunia pariwisata kan sedang mulai digerakin nih gitu ya. Apakah Mbak Juan melihat ada celah yang bisa diambil sehingga itu bisa menjadi sebuah opportunity? Bisa sih. Jadi sebenarnya kalau kita selalu menyalahkan pemerintah gitu juga kasihan ya. Bayangin kalau kita di posisi pemerintah ya. Betul. Kita juga mau nyalain tamu juga banyak yang di PHK. Kita juga ngerti, maksudnya sebagai orang hotel juga nggak mungkin ngarepin tamu harus nginep, sedangkan terus karuan kita beli makanan daripada nginep di hotel. Nah, itu yang kita harus ubah mindsetnya. Jadi di sini kita tuh kasih harga yang best price. Jadi kan nggak semua orang sebelumnya bisa nginep di hotel. Mungkin harga kita nggak terlalu terjangkau lah untuk semua orang. Nah, di saat pandemi ini nawaitunya kita mencoba untuk break the rule.
kita kasih best price ke tamu, kita kasih tambahan bonus, pakai makan, pakai laundry, jadi biar mereka tuh datang ke sini tuh ya udah all in dengan best price sih. Dengan best price itu udah bisa mendapatkan lebih. Semua. Tapi kan ngomong-ngomong soal price, ini kan sensitif nih ya. Satu sensitif dengan ownernya, sensitif dengan kompetitor, belum lagi nanti dikesankan kemudian lo kenapa sih kok banting harga? Iya. Ada nggak sih kekhawatiran seperti itu atau bagaimana cara Mbak Juan bisa istilahnya itu mengaburkan kesan bahwa ini akhirnya jadi murah gitu? Oke. Biar nggak terkesan murahan, kita harganya main di rata-rata ya. Jadi meskipun kami kegencet di bintang 3, bintang 4. Kami digencet nih dari atas nih. Benar-benar posisi sulit. Posisi sulit. Bintang 2 mau gencet bintang 1 kan enggak juga. Enggak mungkin kasihan juga ya. Jadi kita tambahin additional value. Jadi value-nya kita tambahin. Jadi harga kita tetap di rata-rata, enggak mau ikutan turun, enggak mau ikutan ngehajar yang lain. Ya kita tambahin aja benefit. Setidaknya kita ambil margin kecil lah untuk saat ini. Yang penting bisa survive. Bisa seperti tadi, yang penting bisa survive. Jadi tidak perlu berpikir terlalu mendekati hal yang muluk lah begitu muluk, betul. Yang penting realita aja bahwa hari ini ya memang kondisi ekonomi melambat, betul. Tetapi daya beli sebenarnya masih ada. Tinggal dirangsang aja. Iya, tinggal dirangsang. Dengan value added tadi ya penambahan nilai lebih lah begitu ya. Nah, oke. Hal lain yang juga kita pengen tahu nih dari seorang Mbak Juan sebagai seorang leader kan, ketika harus survive, akhirnya ada pilihan sulit nih. Misalkan satu kemungkinan pengurangan karyawan ya, walaupun mudah-mudahan nggak terjadi ya, hanya sekedar shifting work lah ya, dari yang mungkin 26 hari kerja menjadi berapa hari, selebihnya WFH gitu ya. Nah ini kemudian kita menghadapi juga dalam tanda kutip desakan dari owner. Terus gimana nih? Ini kan pilihan yang sulit ya. Oke. Ketika berada dalam tekanan seperti itu, apa sih yang Mbak Juan lakukan? Sholat. Ingat sama yang di atas. Sholat. Ya. Jadi menyerahkan lah. Bukan menyerah sih, menyerahkan, memasrahkan usaha kita kepada yang maha kuasa. Sambil ikhtiar ya. Oke. Selain lebih ke mendekat kepada yang ini, apa ada mungkin mencari pola-pola baru dari sisi how to marketingnya? Ya jadi gini, antara kita tuh di tengah-tengah sih memang antara owner, karyawan, belum lagi sama corporate Midtown. Masih ada ya di ada corporate Midtown. Karena ini kan chain. Jadi gimana saya berjalan di tengah tapi dengan segitiga bermuda itu. Iya kan, segitiga bermuda kan. Jadi gini, yang pasti kita nggak pernah mau membuat owner kita panik. Itu satu, don't panic karena owner udah ngasih kita uang banyak. Gimana caranya biar udah lu udah kasih sekian, gimana cara lu nggak usah bikin gua pusing dah. Atur sendiri. Nah itu makanya sama seperti tim pusing, ini revenue segini bu, ini gini. Oke, tenang semuanya. Corporate juga desak. Wah ini gimana nggak achieve ini budgetnya gara-gara wah. Kadang kan kita berpikir kayak gitu ya. Cuman terkadang di situ tuh kayak kita tuh jadi ada ide. Gimana ya? Semua nge-push kayak gini, semua kayak gini. Oke deh. Kita harus putar otak. Bagaimana caranya biar hotel ini tetap jalan. Nah terkadang ide-ide itu tuh keluar malah dari desakan-desakan kayak gitu sih. Kepepet. Kepepet mau nyemplung ke jurang jadi terbang. Contoh apa? Jadi kayak kemarin. Wah ini gimana? Kafe sepi kayak gini-gini. Kita nggak boleh ini kan? Kita nggak boleh ini. Ya udah, gimana caranya kita keluar jualan di luar. Oke, jualan keluar. Tapi kalau pakai kotakan itu mahal kosnya. Harganya sekian, kita bintang 2 aja. Ya udah. Rice bowl, tuplok, kurangan kosnya. Kayak nasi campur sebenarnya kan, tapi presentasinya bagus lah. Oke, kosnya masuk jual. Nah lebih ke situ sih, lebih mengakali kejadian apa yang di sekitar kita itu dengan suatu inovasi yang nggak sama dengan hotel yang lain. Ya mungkin satu hal yang memudahkan beliau adalah
posisi bintang 2 itu lebih fleksibel ya dalam bergerak ya dibandingkan bintang 4 ke atas. Kalau itu kan kayak terkungkung dengan status sosial. Iya. Kalau mungkin bintang 2 dan bintang 3 itu masih fleksibel ya. Masih gampang lah ngatur-ngaturnya gitu. Tapi memang semuanya kembali ke kembali ke diri kita. Bagaimana kita bisa melihat sebuah peluang di tengah kesusahan itu. Ya, contohnya Mbak Juan itu melihat ini kayaknya bisa deh dibikin begini. Ya udah kita buat yuk seperti ini dan mudah-mudahan timnya kan memang bisa support ya Mbak ya. Betul. Sehingga akhirnya bisa tetap berjalan. Ini mulai new normal lagi tanggal sekitar April ini ya. Ini kan udah bulan Juli ya. Yeah. Mulai normal operasional ya. Operasional habis April Juni ya. Udah mulai agak longgar gitu. Agak longgar. Bernafas lah. Iya agak bernafas. Ya. Kalau sekarang gimana kondisi? So far bagus sudah. Sudah okupansi udah mulai oke. Sejak Juni pertengahan sudah bagus. Sudah mulai bagus ya. Oke. Kita udah bisa tersenyum lagi. Bisa tersenyum ya. Sebelumnya 95%, 100%. Cuman karena corona pernah kita paling jelek itu 20%. 20% saja. 20%. Akhir-akhir ini udah 50, 60, 70 sih. Oke, udah mulai. Sudah mulai bagus. Hotel yang lainnya udah pada buka kan? Udah. Ya, okay. Berarti persaingan dimulai. Ya, setelah selesai dan bukan selesai, setelah bertarung bagaimana menghadapi masa-masa sulit ya. Masih sebenarnya datang lagi masa sulit tapi insya Allah sudah. Cuman jujur saya lebih suka pribadi ya. Maksudnya lebih suka bersaing secara sehat. Maksudnya saat mereka buka. Karena kalau bersaing saat mereka lagi sendirian tutup itu rasanya itu kayak nggak fair gitu loh. Kekuatannya kan beda. Tuh lihat ya, sebuah keoptimisan dari seorang leader. Oke. Jadi bagian keoptimisan dari seorang leader itu penting banget ya. Nah, itu bisa menjadi semacam motivasi lah bagi staff, bagi teman rekan-rekan bisnis, rekan-rekan kerja kita untuk tetap fight untuk menghadapi apapun kondisinya ya. Dan mulai Juli ini memang kompetisi sudah mulai berputar lagi, liga perhotelan di Balikpapan juga udah mulai bergulir ya. Sudah semakin banyak teman-teman yang akhirnya oke ayo kita buka lagi. Oke, baik Smart Listener, jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar. Masih ada satu segmen yang pastinya akan kita hadirkan untuk Anda dalam Business Survivor. Baik Smart Listener, kembali di Business Survivor ya. Kita masih bersama dengan Mbak Juan Nita Putri atau akrabnya dipanggil Mbak Juan, Hotel Manager dari Midtown Express Hotel Balikpapan ya. Sekarang ganti suasana lagi ya. Sekarang kita ada di ruang kerja beliau nih, kita pengen sidak apakah beliau itu benar-benar kerja atau enggak gitu ya. Oke, Mbak Juan, sekarang berapa tim yang harus Mbak kelola? Berapa orang personelnya? 37 itu sudah keseluruhan ya? Sudah. Yang mengoperasionalkan hotel ini. Oke, 37 orang itu kan pasti punya karakter berbeda-beda ya. Satu kepala dan kepala yang lain itu berbeda. Ini kembali nih kalau kita bicara kesurvivoran, terus kemudian bagaimana membuat mereka bisa satu visi, satu misi. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik ya. Gimana sih? Sharing dong. Jadi gini, yang penting bikin mereka itu betah. Kayak kita kalau nggak betah di rumah kan pengennya kabur. Kalau di sini anak-anak nggak betah di rumah pengennya di sini terus. Nah, gimana caranya bikin kayak gitu? Jadi kita lebih ke keluarganya itu. Jadi sometimes kadang-kadang saya datang ke satu orang, ya cuma ngobrol sebagai teman. Ngapain? Ngerjain apa? Ngerjain ini. Udah kenalan nggak di lapangan ya? Lebih person in person sih jatuhnya. Akhirnya kan kalau mereka ada sungkan, mungkin ini kadang-kadang kan ada GM yang susah ditemu sama anak buah. Mungkin saking banyaknya kali ya. Kalau kita kan karena keluarga kecil bahagia gitu kan. Keluarga cemara lah. Jadinya gampang ngaturnya. Dibikin gitu sih. Bikin seperti itu. Bagaimana membuat mereka seperti keluarga gitu ya. Oke. Terus ini kan juga pastinya dari sisi jumlah. Apakah itu cukup ataukah sebetulnya kita masih harus punya jumlah ideal nih, harusnya berapa sih kalau untuk bisa mengoperasionalkan hotel kembali back to normalnya gitu. Kalau kondisi ini gimana?
kondisi hari ini sih kita udah main di 37 orang itu. Cuman memang masih pengaturan shiftnya. Belum semuanya dapat 25 hari kerja, 26 belum. Gitu. Jadi masih di gantian. Tapi kalau mau semuanya kerja, semuanya masih kerja. Oke. Apa ada kemungkinan untuk menambah lagi? Ini pertanyaan menjebak ya. 37 sih secara kombinasi staff koefisiennya sudah cukup. Okay. Dengan posisi 50 kamar, kapasitas kafe dan ruang meeting cukup sih. Oke. Ya. Paling tidak kan komposisi itu sudah cukup bisa memberikan kepuasan lah ya bagi pelanggan, customer, tamu-tamu gitu ya Mbak Juan ya. Oke. Nah terus apa sih yang membuat Mbak Juan itu begitu yakin ketika kita berada di new normal seperti kondisi hari ini, Midtown itu masih mampu untuk bersaing lah begitu. Ya kita tahu posisi Midtown itu ya tadi bilang di tengah-tengah yang posisinya. Posisi lagi ya, posisi menentukan prestasi. Nah itu sudah. Nah ini gimana akhirnya kemudian Mbak Juan membangun, menjaga yang namanya keoptimisan itu, yang kemudian dikomunikasikan dengan tim dan akhirnya mereka semua bisa terima dan ayo kita jalan bareng. Jadi ini mendengarkan apa yang tamu keluhkan atau masukan lah dari tamu. Saya triggernya itu ngelihat dari si Bapak A kesini kemarin, seminggu lalu minggu depannya kesini lagi, minggu depannya lagi. Oke, kalau dua kali dia kesini mungkin malas ya cari hotel lain. Tapi kalau sampai dia berkali-kali kesini, kenapa kok di sini terus? Ya pasti kan kita kan penasaran ada something nih atau ada someone ya. Ada something. Berarti kenapa di sini masukannya dong? Oh ya di sini enak bla 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 kayak gini. Ataupun kalau ada sudah repeater tapi dia nggak balik, itu kita investigate. Jadi lama nih. Kan kita dari story tamu. Oke, tamu ini berapa kali menginap itu ada kita datanya. Jadi kalau tamu ini cuma 2 kali menginap habis itu hilang, nah, apakah memang dia nggak ada kunjungan lagi ke Balikpapan kah? Atau dia memang enggak, saya nyoba hotel yang baru ini enak. Nah, kita kadang-kadang nanya masukannya apa, bedanya apa. Kalau mereka cuma ngomong kolam renang, selesai kita sudah. Emang nggak ada ya? Nggak ada memang. Gitu. Tapi nanti kita insya Allah sih mau buka Midtown yang di Melawai. Yang di Melawai itu insya Allah bintang 3. Itu ada kolam renang. Kakaknya ini. Tahun ini atau? Masih lama sih. Masih lama, tapi masih sudah di plan lah ya. Sudah di plan. Ya. Itu bentuk lain lah dari bagaimana kita merawat pelanggan. Betul. Oke. Nah kemudian kalau kembali ke inovasi, kemudian juga improvisasi ya. Tadi menu sudah, kemudian packaging, saya bilangnya packagingnya yang biasanya begini ya hari kita buat seperti itu kan menyesuaikan kondisi, situasi dan lain-lain ya. Nah sekarang kita melihat pada marketnya. Kalau corporate, kebanyakan kan hotel bermain di segmen corporate ya. Apakah Mbak Juan sama dengan mereka atau mungkin menciptakan sendiri? Menciptakan sendiri. Terbentuk secara alamiah ya. Itu caranya gimana tuh? Lebih ke tamunya aja sih sebenarnya. Meskipun kita udah di corporate, tapi kalau mostly tamunya bukan corporate ya berarti kita bukan hotel corporate sebenarnya. Lebih ke situ. Kita memang bidangnya corporate dan leisure. Jadi ada yang bisnis, ada yang buat hiburan doang. Jadi situ. Nah ternyata ya ini bagus, kebetulan mungkin semua hotel di Balikpapan sama kali ya. Jadi saat weekday dia lebih ke corporate, saat weekend dia lebih ke leisure. Oke. Mbak Juan bisa sharing nggak sih? Kan Mbak Juan pernah juga bersama dengan rekan-rekan berjuang di hotel berbintang lebih tinggi dari Midtown ya. Itu auranya biasanya berbeda ya. Nah sekarang Mbak Juan kan berjuang bersama tim di bintang 2 sebagai tim leader lah begitu. Apa sih pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan panjang itu supaya kita bisa menjadi seorang yang sangat-sangat kuat? Iya, walaupun nggak kuat-kuat banget, karena kadang-kadang pasti rapuh ya. Ada lah rapuhnya, namanya manusia ya, ada naik turun gitu ya. Tapi life must go on. Hidup kita harus terus berlanjut, karena kalau kita nggak kerja, kita nggak bergerak, ya udah, mending pergi saja lah ke dunia lain gitu.
Oke, boleh nggak di-sharing ini sehingga ini sebagai bagian juga dari closing statement untuk business survivor kita. Ayo kita menjadi sebuah pribadi yang lebih strong gitu. Dari perjalanan selama ini, mulai barangkali mulai dari awal sampai akhirnya Mbak Juan hari ini diberi amanah gitu ya, mengayomi akhirnya banyak orang, kemudian memastikan juga periuk nasi mereka terjamin gitu. Apa yang ingin Mbak Juan sharingkan? Iya, jadi kebetulan karena saya kan memang mulai dari bawah tuh, awal karirnya nggak langsung seperti ini. Jadi saya memiliki begitu banyak leader sebelumnya. Nah, jadi banyak contoh, si A begini, Bapak B begini, Ibu B begini dan lain-lain. Itu yang bikin saya bisa melihat, oke, kalau kita jadi anak buah si A rasanya kayak gini loh, si B kayak gini. Nah itu gimana saya bisa combine, saya masak, saya racik, akhirnya outputnya bisa netral, bisa enak di dua-duanya. Karena dulu kan kita juga pernah jadi anak buah, nah, kita nggak mau juga anak buah kita juga tertekan atau gimana gitu kan. Jadi lebih bagaimana memahami, lebih ke karakter sih, mempelajari karakter gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi smart listener itu menjadi bagian kecil nih yang kita bisa ambil dari cerita hari ini. Cerita bagaimana seorang Juanita Putri itu berusaha survive karena beliau adalah kapten nahkoda. Ini anak buah udah bilang, kapten kapal udah goyang nih, udah mau tenggelam nih, terus gimana gitu kan? Nah akhirnya semua kembali keputusan ada di kapten, di nahkodanya itu gitu ya. Dan akhirnya beliau dengan pengalamannya, walaupun sebenarnya ini masih muda banget loh, kita tidak nyangka gitu kan. Saya pribadi juga, luar biasa Bu Juan. Iya, satu letting. Tapi ternyata beliau mampu, dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua sebenarnya, bahwa yang namanya sukses itu nggak mengenal usia. Ya, sukses itu hak kita semua. Mau kita yang berusia muda, berusia sudah sepuh, ya semua bisa sukses. Contohnya Bu Juan. Nanti lebih dalam tentang perjalanan beliau sama rekan saya Dani. Ya, nanti akan banyak cerita tentang millennial success story. Promo dikit. Oke, Mbak Jun, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Thank you so much sudah berkenan untuk menjadi tamu saya hari ini. Apalagi dengan kesempatan kita bisa sharing, bisa cerita, yang paling tidak di Business Survivor ini bisa mempengaruhi menjadi sebuah program influencer gitu ya, sehingga orang-orang yang mungkin hari ini kita dapati mereka galau, gelisah, merana, gegana, ini mau ngapain lagi nih? Tapi memang kehidupan hari ini adalah seperti ini, hampir semua sektor memang porak-poranda, tapi dengan menjaga keoptimisan selama masih bisa. Ada nggak sih pesan terakhir? Pesan terakhir kayak mau kemana? Yang ketinggalan? Ada sih. Jangan pernah lupa kalau roda itu berputar. Yang di atas nggak akan selalunya di atas. Yang di bawah nggak selalunya di bawah. Optimis aja. Oke. Optimis aja. Jadi tagar ya. Tagar. Jadi tagar kita hari optimis aja. Oke, sekali lagi Mbak Juan, terima kasih. Sukses untuk aktivitas Mbak Juan selanjutnya. Sukses juga untuk Midtown ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama sehingga bisa menjadi sebuah kemitraan yang strategis ya. Saya Dian bersama dengan Mbak Juanita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang visual Anda dalam Business Survivor hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati apapun aktivitas Anda hari ini. Silakan petik hikmah terbaik dari perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa. We take the time to listen.